Shalom teman-teman semua. Kenalin, aku Melody dari Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2018. Puji Tuhan, tahun ini aku dipercayakan menjadi Kadif Pembinaan dan Penjangkauan PMK Unpad periode ke-22. Nah, aku nggak sendiri loh, aku punya partner. Halo teman-teman KEM 4 semuanya, kenalin nama aku Rio Vito Pardamaian. Aku dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Dan puji Tuhan pada periode kepengurusan tahun ini aku dipercaya untuk menjadi wakil dari Kamelodi, yaitu wakil dari divisi ini, yaitu Pembinaan dan Penjangkauan. Di Sabu-Sabu kali ini, teman-teman bakal lebih mengenal lagi tentang divisi Pemjang. Nah, dari tadi kan udah disebut-sebut tuh divisi pembinaan dan penjangkauan, yang kalau disingkat jadi Pemjang. Pemjang ini adalah salah satu divisi internal yang ada di PMK Unpad, yang tugasnya menjangkau teman-teman PMK yang ada di Universitas Pajajaran. Kalau kalian kepo, Pemjang itu ngapain aja, bakal dijelasin nih sama partner aku. Nah teman-teman semua, pada periode kepengurusan aku di sekarang ini, kita tuh dari Pemjang ada 5 program kerja utama kita. Yang pertama itu dimulai dari Paskah, terus ada PMK United Service, terus ada KPS atau Kebaktian Pengucapan Syukur, terus ada Natal, dan yang terakhir ada tema bulanan. Nah, untuk yang pertama kali nih, untuk Paskah akan dijelaskan oleh Kak Melody nih buat teman-teman yang belum tahu. Program yang pertama ada Paskah, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengingat dan merayakan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk bentuk acaranya bisa berbagai macam, misalkan berbagi kasih dengan kunjungan ke panti asuhan ataupun kegiatan sosial lainnya. Tapi karena tahun ini kondisinya sedang pandemi, jadi dilakukan 3 rangkaian acara secara online. Yang pertama yaitu sharing dari teman-teman PMK di Universitas Pajajaran tentang bentuk support dari teman ataupun keluarganya. Lalu yang kedua itu ada talk show yang mengingatkan kembali orang-orang Kristen tentang bagaimana kita harus menyikapi support yang diberikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, itu ada kegiatan webinar yang terbuka untuk umum, di mana diajarkan bagaimana kita bisa mensupport diri sendiri ya. Nah, untuk kegiatan yang kedua, bakal dijelasin sama Rio. Oke teman-teman semua, sekarang aku akan menjelaskan tentang proker PMK United Service atau PMKUS. Bisa disingkat dengan PMKUS. Nah, jadi apa sih itu PMK United Service itu? Jadi PMK United Service atau PMKUS ini dapat kita pahamin sebagai ibadah pengucapan syukur di akhir semester genap. Nah, jadi teman-teman semua Kema Unpad yang selesai melaksanakan semester genap kalian, kita akan menutup semester genap itu dengan ibadah pengucapan syukur. Nah, jadi siapa aja sih akan datang di PMK US tersebut? Target utama kita adalah target audiens terbesar kita. Kami berharap dari PMK fakultas semua, teman-teman PMK dari seluruh fakultas yang ada di Unpad itu dapat hadir dan dapat merayakan ibadah pengucapan syukur akhir semester itu. Dan juga tak lupa juga kita mengundang alumni dan pra alumni serta dosen-dosen Kristen yang ada di Unpad. Nah, di ibadah itu kita akan melakukan ibadah, firman Tuhan juga ada. Kita juga akan ada perayaan, sharing-sharing kecil, dan juga ada games. Jadi simpelnya seperti itu untuk ibadah PMK United Service. Dan juga untuk ibadah PMK United Service ini kita bekerja secara panitia internal, artinya kita mengerjakan PMK United Service ini bersama teman-teman pengurus lainnya. Jadi kita tidak membuka open recruitment untuk panitia di luar kepengurusan PMKU pas aku 22 berarti di luar PMKU 22 kita tidak membuka open recruitment, jadi yang mengerjakan semua dari kami pengurus PMKU 22. Seperti itu untuk PMK United Service. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada kebaktian pengucapan syukur atau yang biasa disingkat jadi KPS. KPS ini tujuannya untuk menyambut teman-teman mahasiswa baru yang sudah diterima dan akan melanjutkan pendidikannya di Universitas Pajajaran. Pada kegiatan ini biasanya akan dibentuk panitia yang berasal dari teman-teman PMK di Universitas Pajajaran agar bisa bersama-sama melayani dalam kegiatan ini.
Nah, selain mengundang mahasiswa baru, kita juga akan mengundang teman-teman mahasiswa aktif, ibu bapak dosen, dan juga abang kakak alumni untuk bersama-sama beribadah mengucap syukur atas semester yang akan dijalankan. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke program kerja yaitu Natal. Nah, sebenarnya Natal ini kurang lebih sama kayak KPS ya, cuman beda pemaknaannya aja. Sebagaimana teman-teman tahu, gimana Natal di mata teman-teman dan sebagaimana kita menjalani Natal pada umumnya di setiap Desember akhir tahun di gereja-gereja kita, Natal di PMK 4 juga sama aja. Jadi kita mengadakan ibadah, perayaan dan lain-lain untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang telah lahir di dunia ini. Nah, tapi bedanya dengan proker yang kayak misalnya Paskah dan PMKUS, Natal ini tuh sama kayak KPS, yaitu kita open recruitment untuk teman-teman mahasiswa Kristen Unpad untuk yang rindu melayani dan rindu untuk menjadi panitia Natal. Kita akan mengadakan open recruitment gitu teman-teman. Dan sistem ibadahnya sebenarnya sama aja. Kita juga ada ibadah, ada perayaan juga. Kita juga akan mengundang gestar, terus juga kita akan mengundang pembicara dari luar. Terus ibadahnya juga akan lebih besar dibanding dengan Paskah atau PMKUS karena kita melibatkan panitia-panitia di luar kepengurusan PMKU gitu. Jadi teman-teman, untuk Natal ini sebenarnya konsepnya itu akan dirancang oleh project officer kita ketika kita sudah open recruitment dan mendapatkan project officer, dan kita sudah open recruitment terus bersama project officer kita mendapatkan panitia yang lain. Jadi kami dari PMKU akan menjadi steering committee atau pemantau, penanggung jawab lah bisa diistilahkan, penanggung jawab dari panitia-panitia yang sudah terbentuk. Jadi untuk konseping, untuk pelaksanaan, progressing dan lain-lain itu akan dijalankan oleh panitia yang sudah kita bentuk. Jadi PMKU hanya memantau dan mengarahkan pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan oleh panitia yang sudah kami bentuk gitu. Jadi untuk Natal seperti itu, dan juga untuk pelaksanaannya ya sebagaimana Natal semestinya kita akan laksanakan kira-kira di bulan Desember atau mentok-mentok kita di bulan Januari, seperti itu guys. Jadi untuk Natal gitu aja. Oh iya, kita juga akan ada persembahan-persembahan dari talent, dari persembahan pujian, persembahan tarian dan lain-lain, seperti kayak konser Natal besar lah kalau Natal gitu, karena ini proker unggulan kita dari, kan ada 2 tuh, dari KPS dan dari Natal. Jadi gitu guys untuk Natal. Nah, untuk periode ini ada satu proker baru nih, yaitu tema tahunan, bulanan, dan mingguan PMK Unpad, yang merupakan proker kerjasama antara Divisi Doa dan Pemerhati dan juga Divisi Pemjam. Di proker ini, nanti setiap bulannya, setiap PMK fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran akan menggunakan tema yang sudah ditentukan dari PMK Unpad. Dan nantinya pada saat penggunaannya, baik itu di persekutuan doa, ataupun ibadah, ataupun sharing di setiap PMK fakultas, akan ada pengurus PMK Unpad yang bergantian hadir di setiap PMKF-nya setiap bulannya. Jadi hitung-hitung untuk menjalin bonding dengan PMK fakultas yang ada di Universitas Padjadjaran. Oke teman-teman, makasih buat kesempatannya yang mau menonton video ini sampai selesai, dan juga teman-teman yang antusias untuk mencari tahu dan ingin tahu tentang PMKU, terlebih tentang divisi pembinaan dan penjangkauan, proker-proker semua, penjelasan konsep dan lain-lain. Terima kasih sebesar-besarnya. Jaga terus kesehatan teman-teman, dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati. Itu aja dari aku dan dari Kak Melody. Terima kasih sekali lagi. Bye-bye.